Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35. Keguguran. Sony yang mendapat kabar bahwa Vera jatuh langsung menuju rumah bersama Ditya. Perasaan Sony benar-benar tak tenang, penuh rasa khawatir. Begitupun Yaya dan Verado yang mendapatkan kabar itu. Cepatlah Ditya, teriak Sony. Dia benar-benar tak bisa tenang dan gelisah, apalagi mendengar laporan pelayan bahwa ada banyak darah saat Vera jatuh. Sony memejamkan matanya. Rasanya Sony tak bisa membayangkan jika ketakutannya benar nyata, bukannya Sony tak menyadari perubahan sikap Vera selama beberapa hari ini. Awalnya Sony hanya menyangka itu hanyalah keraguan. Tapi Sony sangat yakin kalau Vera sedang hamil. Lalu Raya mengatakan begitu dan rencananya Sony akan mengajak Vera periksa ke dokter sepulang bekerja. Tapi rencana tinggallah rencana. Rencana Tuhan lebih dulu daripada rencana Sony. Semua salah Sony. Dia tidak bijak sebagai suami jika memang benar yang Sony takutkan terjadi. Maka ini adalah sepenuhnya salah Sony, bukan salah Vera sama sekali. Vera itu belum dewasa, bahkan gadis kecil, dia belum mengerti perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Tapi semoga saja pikiran Sony salah. Sesampai di rumah sakit, Sony dan Ditya berlarian menuju ke ruangan tempat Vera dirawat. Dari sana Sony melihat banyak pengawal dan pelayan yang menunggu. Ternyata Papa dan Mama sudah datang lebih dulu. Gimana kondisi Vera, Pak? Mah, kata Sony penuh kekhawatiran. Vera masih diperiksa dokter Son, kata Yaya tak kalah khawatir. Sebenarnya ada perasaan lega bagi semua orang karena Vera hanya jatuh terpeleset saja. Bahkan tak ada yang luka. Namun, yang membuat perasaannya semua orang berkecambuk adalah darah yang begitu banyak saat Vera terjatuh. Apalagi Vera yang menangis kesakitan, perutnya membuat pikiran semua orang jalan-jalan tanpa arah saat dokter keluar. Bagaimana keadaan Vera, Dok? Kata Sony langsung bertanya, karena yang merawat Vera adalah dokter pribadi keluarga Wilson. Nyonya, rasanya dokter itu tak tega menyampaikannya. Kenapa? Teriak Sony. Nyonya keguguran prestir. Walaupun Sony sudah menyiapkan hatinya untuk mendengar kabar itu, tapi tetap saja jiwa Sony rasanya terguncang. Berapa kali lagi Tuhan, aku harus kehilangan orang yang kucintai? Sony terduduk lemas di lantai, meratapi nasibnya. Bahkan air mata ikut jatuh tanpa tertahankan. Kenapa? Kenapa dia selalu kehilangan sesuatu yang begitu berharga dalam hidupnya? Bahkan anaknya yang belum lahir pun enggan bertemu dengannya. Apa salah Sony? Sampai cobaan terus datang bertubi-tubi tanpa henti padanya. Kenapa dulu dia tidak mati saja? Kenapa dia harus hidup untuk merasakan kepedihan yang terus-menerus? Sampai Sony tak bisa lagi menahannya. Melihat Sony seperti itu, setiap orang yang berada di sana, air mata mereka ikut jatuh. Mereka sangat tahu bagaimana mirisnya hidup Sony selama ini. Hidup tanpa pelayan orang tua, bertambah sepi dan kehampaan yang menyeliputinya selama ini. Sebelum Vera datang bahkan tak mudah Sony melewati itu semua. Dan saat dia bisa merasakan sedikit kebahagiaan menikah dengan Vera, kini Sony kembali ditimpa lagi cobaan, yaitu kehilangan anaknya. Son, kuatlah, kata Verando berlutut dan memeluk Sony yang sudah terpuruk itu. Verando dan Ditya membawa Sony duduk di kursi rumah sakit. Sony mencoba untuk mengendalikan dirinya, meredam semua rasa yang berkecamuk di hatinya. Saat Sony mulai tenang dan pikirannya mulai jernih. Kalian pulanglah, perintah Sony pada pengawal dan pelayannya. Tapi, pulanglah dan tolong rahasiakan ini dari Vera, pinta Sony dan menyuruh mereka pergi. Kita temui Vera sekarang, kata Verando. Masuklah dulu, aku ingin menenangkan diri sebentar, tapi kumohon jangan ada yang memberitahu Vera dulu. Pinta Sony dan mereka bertiga mengangguk. Tinggallah Sony sendiri. Sony bersandar ke dinding dan memejamkan mata sejenak, mencoba mengendalikan diri. Sony mencoba membayangkan jika Vera tahu tentang kegugurannya. Vera yang mengetahui bahkan dia sudah keguguran, tak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri. Vera akan merasa menjadi orang yang paling bersalah, apalagi pada Sony. Sony sangat mencintainya, menyayangi, bahkan Sony tak pernah membiarkan Vera kekurangan apapun. Vera tahu seberapa menyedihkan hidup yang dialami Sony selama ini. Dia sudah terlalu banyak menderita dan kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya.
Dan sekarang gara-gara Vera, Sony juga harus kehilangan anaknya. Vera ingin Sony bahagia, tapi Vera sudah menghancurkan kebahagiaan Sony. Vera sangat jahat, bahkan selama ini Sony tak pernah berbuat apapun pada Vera. Tapi kenapa Vera malah menghancurkan kebahagiaan Sony? Vera ingin Sony bahagia. Sony pantas bahagia, bukan menderita lagi, hanya karena Vera. Dan cara satu-satunya adalah bercerai dari Sony. Agar Sony bisa menemukan seorang wanita dewasa yang akan bisa membuat dia bahagia. Bukan seperti Vera yang selalu menyusahkannya, begitulah pikiran Vera. Saat Sony menghampiri Vera, Vera mau cerai aja sama Pih, kata Vera memegang tangan Sony. Enggak, kata Sony histeris. Vera mau Bi bahagia, Vera nggak mau jadi penghalang kebahagiaan Bi. Vera terus memohon agar Sony mau menceraikannya. Enggak, Sony langsung tersadar dari bayangan dan lamunannya itu. Akhirnya Sony masuk ke ruangan rawat Vera dengan lebih tenang dan sebuah keputusan. Bahwa dia tak akan memberitahu Vera tentang hal ini. Sony sangat mencintai Vera. Dia tak ingin Vera menangis dan menyalahkan dirinya sendiri karena keguguran ini. Apalagi sampai minta cerai seperti yang terbayang oleh Sony tadi. Mungkin ini memang sudah kehendak Tuhan. Dari tadi Vera terus bertanya pada Mama dan Papa, bahkan pada Om Dit ya, kenapa Vera sampai masuk rumah sakit dan yang Vera ingat hanya tadi dia jatuh di taman. Dan ada darah di kakinya lalu perut Vera sangat sakit. Tapi mereka sama sekali tak menjawab pertanyaan Vera. Mama hanya membantu Vera duduk di ranjang. Sony masuk ke ruangan Vera sambil tersenyum hangat seperti biasa. Bih, kata Vera kesenangan akhirnya orang yang dia cari datang juga. Apa? Gimana? Perutnya masih sakit? Kata Sony tersenyum hangat mengelus kepala Vera yang sudah duduk di ranjang. Mereka membeku melihat Sony pintar sekali. Pria itu meredam kesedihannya bahkan sama sekali tak terlihat demi Vera. Udah gak sakit banget kok Bih, kata Vera menatap Sony yang terus tersenyum hangat padanya. Berarti masih sakit. Kata Sony mengangkat alisnya. Dikit Bih, kata Vera terkekeh. Vera kenapa Bih? Kok sampai masuk ke rumah sakit? Vera tanya sama Mama dan Papa, mereka gak jawab. Om Ditya juga gitu, kata Vera mengeluh pada Sony. Orang masuk ke rumah sakit karena apa? Kata Sony bertanya, lalu menarik hidung Vera. Ya karena sakit, kata Vera spontan. Itu kamu tahu, kata Sony mengecup kening Vera. Ya, tapi sakit apa? Kata Vera membalas. Sony tertawa melihat tingkah lucu gadis kecil itu. Sony berbisik di telinga Vera, membuat Vera malu. Pantas saja, Papa dan Mama tak mau jawab. Vera, kenapa? Apalagi Om Dit ya? Ternyata Vera lagi haid, pantas perut Vera sakit. Batin gadis kecil itu dengan pikiran polosnya saat Sony membisikinya. Dasar, gak malu tanya begituan sama Papa, apalagi sama Dit ya. Kata Sony menggoda gadis kecil itu membuat muka Vera jadi merah tomat menahan malu. Bih, kata Vera merengek manja karena Sony terus menggodanya. Sikap Sony sungguh membekukan Fernando, Yaya, dan Ditya. Tulus sekali kasih sayang Sony untuk Vera. Bahkan dia rela menyimpan semua kepedihan yang dia rasakan tanpa ingin Vera ikut merasakannya. Bahkan yang membuat mereka kagum, pintar sekali Sony menutupi kesedihannya dengan tersenyum menutup rapat-rapat celah kesedihan agar jangan muncul di depan Vera dan dia bisa tertawa dalam keadaan kesakitannya hanya demi Vera. Sekarang kamu harus istirahat dulu. Sony membaringkan Vera lalu menarikan selimut. Tapi gak boleh nolak, mau nginep di rumah sakit kamu malam ini, kata Sony menakuti. Enggak Bih, Vera mau pulang, kata Vera membalas, apalagi tangannya yang diinfus membuat Vera tak nyaman karena tak bisa bergerak bebas. Ya udah, makanya istirahat. Bi, Mama sama Papa akan temenin kamu di sini. Istirahat sama Om Ditya juga. Sony mengelus kepala gadis kecil itu agar dia lebih cepat tidur setelah Vera tidur. Kita bicara di luar, Son, kata Fernando melangkah keluar, diikuti Yaya dan Ditya. Sebelum Sony keluar, dia menatap Vera, mengelus kepala Vera dan mengecup kening Vera dengan penuh kasih sayang. Ada air mata yang jatuh saat Sony mengecup kening Vera. Sesakit dan sesedih apapun yang Sony rasakan, dia akan menanggung sendiri tanpa ingin Vera ikut merasakannya. Lalu Sony keluar menghampiri Fernando. Mereka berempat berbicara di luar. Son, kenapa kau menyembunyikan dari Vera? Kata Fernando bertanya.
Kasihan Vera Son jika dia tahu nanti dari orang lain, kata Yaya lagi. Kau tidak boleh egois, Prestir, kata Aditya menasehati mereka terus bertanya tanpa membiarkan Sony menjawab. Dengarkan aku, suara Sony membuat mereka terdiam. Aku sangat mencintai dan menyayangi Vera. Aku rela melakukan apa saja asal dia bahagia. Dan kenapa aku melakukan ini? Karena aku tak ingin Vera merasa menjadi orang paling bersalah atas kejadian ini. Sony duduk di kursi sambil menyisir rambutnya dengan tangan. Vera tidak salah, dia belum dewasa. Dia tidak mengerti akan perubahan pada tubuhnya. Dan aku tahu Vera juga mencintaiku. Oleh sebab itu, aku tak ingin Vera mengetahui hal ini. Vera akan menyalahkan dirinya sendiri dan setelahnya Vera akan merasa bahwa dia telah merusak kebahagiaanku. Dia masih labil dan polos. Dia akan memikirkan cara bagaimana agar aku bahagia. Sampai habis pikirannya, dia akan meminta cerai dariku. Sony benar-benar memikirkannya secara matang. Vera akan merasa menjadi penghalang kebahagiaanku, sehingga dia akan terus memohon agar aku menceraikannya dan menikah dengan wanita yang lebih dewasa. Agar aku bahagia dan aku tak mau hal itu terjadi. Aku mohon, tolong jangan beritahu Vera, kata Sony memohon. Tak terasa air mata di pipi Yaya menetes begitu saja. Beruntung sekali anakku. Batin Ferrado terharu. Mereka semua terharu. Sony adalah orang yang sangat tulus yang pernah mereka temui. Sony memikirkan semuanya dengan matang, bahkan mereka tak kepikiran sampai ke sana. Tapi apakah kau sanggup menanggungnya sendiri, Son? Kata Yaya Iba. Apakah kalian akan lari dan membiarkanku menanggungnya sendiri? Kata Sony terkekeh membuat suasana sedih itu lenyap. Satu tamparan mendarat di lengan Sony dari asisten kesayangannya. Kami serius, kata Aditya galak. Aku juga serius, apakah kalian akan membiarkanku sendiri? Kata Sony seperti hampir menangis tapi dibuat-buat. Kami serius, kata Aditya emosian dan juga galak membuat mereka semua tertawa. Papa terserah padamu, Son, tapi ingat, jika kau butuh tempat curhatan, kami selalu ada untukmu, Son. Kata Ferrado bangga dengan kebijakan yang Sony miliki. Iya, Son, kau kan punya kami tak akan lari, kata Yaya juga tergagah. Dan aku tidak mau mendengar curhatanmu, kata Aditya santai. Kenapa? Spontan mereka semua meratap Aditya. Karena aku butuh curahan dana, bukan curhatan. Satu citakan untuk Aditya dari Sony. Asisten menyebalkan, umpat Sony terang-terangan. Aku pamit ya Om, Tante. Macan tua sudah marah, kata Aditya langsung berlari kencang sebelum macan tua benar-benar marah dan mencapiknya. Sabar, Sony mengelus dadanya. Kita juga pulang ya Son, kata Yaya pamit. Loh, kok pulang? Papa sama Mama gak bicara sama Vera dulu, kata Sony menatap mereka bergantian. Bukan begitu, Son. Kamu pasti butuh waktu berdua sama Vera saat ini. Mungkin dengan terus bersama Vera bisa mengurangi kesedihan kamu, kata Ferrado pengertian. Tapi besok temuin kami lagi ya, Pak, kata Sony meminta. Pasti putraku, kata Ferrado tersenyum hangat dan memeluk Sony, begitupun Yaya. Setelah kepergian mereka, Sony kembali masuk ke ruangan Vera. Sony mengelus kepala Vera yang masih tidur dengan lembut lalu mengecup keningnya. Vera, sayang, bangun sayang. Sony membangunkan Vera dengan lembut. Vera membuka matanya. Vera langsung bangun dan memeluk Sony yang berdiri di dekat ranjangnya. Hei, nanti tangan kamu sakit, gak lagi diinfus sayang, kata Sony mengelus kepala Vera yang tengah duduk di ranjang sambil memeluknya. Vera mau pulang, katanya manja. Iya, nanti kita pulang, tapi makan dulu ya cantik, kata Sony lembut ikut duduk di ranjang menghadap Vera. Sony sedang mengaduk semangkok bubur, lalu akan menyuapi Vera. Gak mau, kata Vera menutup mulutnya dengan tangan. Makanlah sayang, katanya mau pulang. Ya, kamu harus makan, biar cepat sembuh, lalu pulang, kata Sony membujuk. Gak mau, Vera gak suka bubur, lagian Vera juga udah sembuh, kata Vera ceberut. Pokoknya Vera gak mau makan, kata Vera keras kepala, kembali berbaring dan memunggungi Sony. Sony ikut berbaring dan memeluk Vera dari belakang. Memang Sony memesan kamar VIP untuk Vera, bahkan lebih mirip kamar hotel. Hanya saja untuk ranjang berukuran minimalis, tapi cukuplah untuk 2 orang. Dengerin, Sony mengeratkan pelukannya dan berbicara pelan di dekat telinga Vera. Vera sayang gak sama kata Sony bertanya, meletakkan dagunya di pundak Vera.
Ya sayang, Bi. Sayang banget lah. Kata Vera spontan, gadis kecil itu ingin berbalik beratap Sony, tapi Sony tak membiarkannya, memeluk Vera erat dari belakang. Terus kenapa nggak mau disuruh makan? Kata Sony bertanya. Vera ingin berbalik beratap dan membalas pelukan Sony, tapi Sony sama sekali tak membiarkannya, malah memeluk Vera semakin erat dari belakang. Bi, Vera mau peluk Bi, kata Vera merengek karena Sony tak membiarkannya berbalik. Jangan, biar Bi aja ya yang peluk kamu, kata Sony lagi. Kenapa? Kata Vera kesal. Bersambung.